Pernah kepikiran nggak kenapa kita suka banget main game yang ada final boss-nya? Ternyata tahu di mana akhir itu sama pentingnya dengan cara kita memulai. Nah, dunia kita ini juga lagi di story mode menuju last chapter, kiamat. Rasulullah udah kasih spoiler nih, kalian adalah umat terakhir. Artinya, nggak ada lagi umat setelah kita. Kita ini pemain di season penutup, bro. Tanda kiamat pertama itu ternyata bukan bencana alam, tapi pengutusan Nabi Muhammad. Jarak antara beliau dan kiamat itu cuma sependek 2 jari yang dirapatkan. Gila, kita udah sedekat itu. Tanda kecilnya atau season sugronya udah cek semua. Orang Badui lomba bangun gedung tinggi, halo Dubai dan Saudi, sampai fenomena orang hilang rasa malu, zina terang-terangan dan korupsi bangga. Bahkan ada istilah budak melahirkan tuannya. Sekarang kita lihat banyak anak yang ngatur orang tuanya kayak pelayan. Relate nggak? Masuk ke mid-season, dunia bakal makin kacau. Sungai Eufrat bakal kering dan nunjukin gunung emas. Tapi ingat pesan Nabi, jangan diambil. Karena 999 dari 1000 orang yang berebut itu bakal tewas. Sebelum Dajjal asli muncul, bakal ada 30 Dajjal opener alias Nabi palsu. Mereka jago banget nipu pakai omongan yang seolah-olah benar. Sampai penipu dipercaya dan orang jujur malah dianggap bohong. Di masa ini fitnah makin liar. Orang zina di jalanan udah nggak peduli lagi. Malu itu jadi barang langka. Bahkan orang bangga pamerin maksiatnya secara open. Kondisi ini bikin umat Islam terpecah belah. Semua ngerasa paling benar, saling sikut. Bahkan bawa-bawa agama buat kepentingan pribadi. Duh, berasa chaos banget kan? Nah, sekarang kita bahas si final boss, Dajjal. Dia bukan jin, bukan iblis, tapi manusia. Dia udah ada sekarang, cuma lagi di lock atau disembunyiin di suatu tempat. Ciri fisiknya spesifik, matanya satu, picak, yang satunya lagi kayak anggur menonjol. Di jidatnya ada tulisan kafara yang cuma bisa dibaca sama orang beriman, biarpun dia buta huruf. Dajjal muncul pas manusia lagi lapar-laparnya. Bakal ada paceklik 3 tahun sampai 1 karung gandum lebih mahal dari emas. Di saat itulah dia datang bawa makanan buat yang mau nyembah dia. Dajjal itu penipu ulung. Dia bisa nurunin hujan dan numbuhin tanaman dalam sekejap. Bayangin, pas lu lagi sekarat kelaparan, tiba-tiba ada orang yang nawarin steak, tapi syaratnya lu harus murtad. Kuat nggak? Dia keliling dunia secepat angin. Nggak ada tempat yang nggak dia injek kecuali Mekah dan Madinah. 2 kota itu dijaga malaikat pakai pedang terhunus. Pas dunia lagi di titik nadir, muncul Imam Mahdi buat nyatuin umat yang tercerai-berai. Beliau bakal memimpin di daerah Syam, area Palestina, Suriah, dan sekitarnya. Dajjal nanti bakal berdiri di Bukit Madinah dan nunjuk Masjid Nabawi sambil bilang, lihat, itulah Istana Putih Ahmad. Dulu Masjid Nabawi itu dari tanah, tapi sekarang beneran marmer semua. Akurat banget kan? Di waktu subuh yang dingin di Damaskus, Nabi Isa alaihissalam bakal turun dari langit, tangannya memegang sayap malaikat. Wajahnya seger kayak habis wudhu. The real hero is coming. Imam Mahdi minta Nabi Isa jadi imam sholat, tapi Nabi Isa nolak. Ini zaman kalian, kalianlah pemimpin bagi sebagian yang lain. Indah banget ya bentuk saling hormatnya. Habis sholat, Dajjal kaget. Begitu ngelihat Nabi Isa, Dajjal langsung lumer kayak garam kena air. Dia lari, tapi akhirnya dieksekusi sama Nabi Isa di pintu Lut, Palestina. Game over buat Dajjal. Jangan seneng dulu, habis Dajjal mati, muncul masalah yang lebih gede, Ya'juj dan Ma'juj. Mereka ini keturunan Nabi Nuh yang super destruktif dan jumlahnya nggak masuk akal. Saking banyaknya mereka, 999 dari 1000 manusia itu adalah bagian dari mereka. Pas mereka lewat Danau Tiberias, gelombang pertama bakal minum air danau itu sampai habis, sampai gelombang kedua bilang, dulu di sini ada air ya? Mereka bakal nembak panah ke langit dan bilang, kita udah bunuh penduduk bumi, sekarang kita bunuh penduduk langit. Allah bikin panah itu balik dengan noda darah buat nipu kesombongan mereka. Gak ada senjata manusia yang bisa ngalahin mereka. Nabi Isa dan kaum mukmin cuma bisa ngungsi ke Gunung Tursina dan berdoa. Akhirnya Allah kirim ulat kecil yang gigit leher mereka sampai mereka mati massal. Bumi penuh sama bangkai mereka sampai baunya minta ampun. Tapi tenang, Allah kirim burung-burung raksasa buat ngangkut bangkai itu dan hujan deras buat bersihin bumi sampai kinclong kayak kaca. Setelah masa damai bersama Nabi Isa, beliau wafat dan dimakamkan di Madinah. Setelah itu, perlahan-lahan iman bakal hilang dari bumi. Bakal ada angin lembut dari arah Syam atau Yaman yang bakal nyabut nyawa semua orang yang punya iman di hatinya. Jadi kiamat hancur-hancuran itu cuma bakal dirasain sama orang-orang jahat aja. Lalu muncul Dabat al-Ard,
binatang melata dari tanah yang bisa ngomong. Dia bakal ngasih tanda di wajah manusia. Mana yang mukmin, mana yang kafir. Udah nggak bisa bohong lagi deh. Tanda puncaknya, matahari terbit dari barat. Pas ini terjadi, pintu taubat resmi dikunci. Lu mau nangis darah atau sujud sampai dahi pecah pun, iman lu udah nggak diterima lagi. Kenapa nggak diterima? Karena kiamat udah terlalu nyata di depan mata. Ingat, iman itu tentang percaya pada yang gohib. Kalau udah kelihatan, itu namanya bukan iman, tapi penyesalan. Terakhir, tiupan sangkakala pertama. Seluruh alam semesta hancur. Laut mendidih, gunung-gunung terbang kayak bulu, dan matahari kehilangan gravitasinya sampai planet-planet tabrakan. Secara sains, matahari emang bakal jadi supernova kalau energinya habis. Gravitasinya bakal narik bumi sampai hangus, atau malah ngelepasin bumi sampai kita melayang tak tentu arah di ruang hampa. Bumi bakal terbelah dan ngeluarin semua isinya. Di titik ini, manusia bakal bilang, "Duh, mending gue jadi tanah aja daripada ngerasain ini." Tapi ya itu tadi, penyesalan selalu datang terakhir. Allah kasih kita dua alat, kuping buat dengar peringatan dan mata buat lihat penyesalan. Orang bijak bakal pakai kupingnya sekarang sebelum matanya dipaksa lihat neraka nanti. Jadi mending kita simulasi dari sekarang. Kalau besok kiamat, apa bekal yang udah kita punya? Jangan sampai kita masuk golongan yang nyesel cuma gara-gara terlalu asik sama dunia yang cuma sementara ini. Kiamat itu pasti, tapi kapan datangnya itu rahasia. Tugas kita cuma satu, tetap jadi orang baik dan beriman sampai akhir hayat. Sampai ketemu di video berikutnya, stay awake and stay faithful.